Oke. Ya, selamat malam untuk kita semuanya. Shalom. Mengawali PA kita pada malam hari ini, saya ajak kita untuk sama-sama dengar satu pujian yang dari YouTube ya. Saya share dulu untuk kita. Kedengaran suaranya ya, Bapak Ibu ya. Baik, satu pujian yang sangat indah, yang
menunjukkan kepada kita tentang kasih Tuhan yang besar, kasih penebusan, kasih Bapa yang dinyatakan bagi kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan masuk dalam PA kita pada malam hari ini. Kita akan sama-sama belajar tentang poin yang ketiga dari tulip, ya, yaitu Limited Atonement. Sebelumnya mari kita buka dalam doa dulu. Saya minta Diaken Maria boleh buka kita dalam doa, berdoa untuk memulai PA kita malam hari ini. Saya persilakan. Musa, sorry saya di jalan. Oh, oke, baik. Baik, ya. Kalau gitu minta Ibu Lilis saja yang berdoa. Minta Ibu. Baik, kita berdoa. Bapak yang baik, kami bersyukur buat malam hari ini, mana kami masih diberi kesempatan untuk boleh belajar firman Tuhan bersama teman-teman. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan yang ada, biarlah kami menggunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya, sehingga kami boleh semakin bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam Engkau. Memberkati waktu pembelajaran firman kami pada malam hari ini, kiranya kami sungguh-sungguh mengerti dan memahami apa maksud dan rencana Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya, Tuhan pakai dan Tuhan urapi. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh menyerahkan waktu yang ada ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Baik, terima kasih. Ya, oke. Kita akan sama-sama belajar tentang Limited Atonement, ya, Pak Ibu Saudara, ya, atau dalam bahasa Indonesia itu adalah penebusan yang terbatas, atau juga agak keluar sedikit, tapi bisa diartikan dengan penebusan yang pasti, gitu ya. Nah, kalau kita bicara tentang Limited Atonement, maka ini bukan ajaran dari manusia, tetapi ini merupakan apa yang dinyatakan atau yang diajarkan oleh Alkitab kepada kita. Di mana Alkitab dengan begitu jelas dan tegas mengatakan bahwa kematian Yesus Kristus itu adalah suatu pembayaran untuk membebaskan manusia dari dosa. Jadi Yesus mati untuk melepaskan kita dari dosa dengan jalan membayarnya dengan dirinya sendiri yang dikorbankan untuk kita. Nah, menjadi pertanyaan bagi kita sesuai dengan tema ini adalah, apakah kematian Kristus itu membebaskan semua manusia atau hanya sebagian orang saja? Kenapa pertanyaan ini penting untuk kita pikirkan bersama? Karena di dalam doktrin keselamatan ada dua versi pandangan dari kelompok Injili, ya, kelompok Injili. Nah, yang satu sisi mengatakan bahwa kematian Kristus itu adalah untuk semua manusia, membebaskan semua manusia. Tapi di sisi yang lain mengatakan bahwa kematian Kristus itu hanya untuk sebagian orang saja. Nah, Bapak Ibu Saudara, pertanyaan ini penting untuk kita pikirkan bersama, karena pertanyaan ini akan mengarahkan kita kepada satu pengertian yang benar tentang karya keselamatan Kristus bagi kita, dan tentu ini akan berdampak luas di dalam keseluruhan konsep berpikir dan cara kita memaknai keselamatan yang Tuhan karuniakan kepada kita sebagai orang-orang pilihan. Nah, karena itu saya rindu untuk mengajak kita supaya kita sama-sama memikirkan hal ini. Karena tema ini bukanlah satu tema yang ringan, betul, tetapi memiliki satu poin yang sangat penting sekali di dalam keimanan kita sebagai orang-orang percaya. Nah, kenapa? Karena memang dua pemikiran tadi itu bukan satu perbedaan yang kecil, Bapak Ibu Saudara, ya, tapi itu akan menentukan akan berdampak kepada banyak sisi di dalam konsep berpikir teologis yang benar, yang sesuai dengan Alkitab firman Tuhan. Nah, karena itu
prinsip ini sebenarnya adalah sesuatu yang sudah dipikirkan, ya, didiskusikan, dibicarakan selama berabad-abad. Jadi bukan hanya kita saja yang belajar pada malam hari ini, tapi sebenarnya para pendahulu kita itu sudah banyak sekali bicara dan membahas tentang doktrin penebusan yang terbatas ini. Nah, termasuk itu adalah kelompok Calvinis, ya, kelompok Calvinis yang juga dikenal dengan kelompok Reform, yang khususnya dalam pertemuan di Dordts, ya, dalam pertemuan gereja Calvinis yang dilaksanakan di kota Dordts pada waktu itu juga bersama-sama memikirkan tentang hal ini. Nah, kalau kita perhatikan secara umum terdapat dua kelompok jawaban untuk pertanyaan ini. Yang pertama, kelompok yang pertama itu adalah yang disebut dengan nama kaum Arminian, ya, atau orang-orang Arminian, yang menjawab pertanyaan di atas tadi dengan pernyataan bahwa Kristus mati bagi semua orang. Nah, dalam hal ini dikenal dengan teologi keselamatan itu namanya penebusan universal, ya. Artinya di sini kelompok Arminian mengajarkan bahwa Yesus mati untuk semua manusia, untuk seluruh dunia, seperti itu, ya. Nah, dan juga berdampak kepada semua orang tanpa kecuali, seperti itu. Nah, sedangkan kaum Calvinis atau Reform menjawab pertanyaan tersebut dengan mengatakan bahwa Kristus mati hanya bagi orang-orang tertentu, ya, bukan untuk semua orang seperti pandangan dari Arminian, ya, tapi untuk orang-orang tertentu saja, yaitu mereka yang percaya kepadanya. Nah, dan konsep ini atau doktrin ini dikenal dengan nama penebusan yang terbatas atau limited atonement. Nah, kita akan coba gali, ya, pemahaman ini dengan melihat dua sisi, Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, yang pertama saya ingin mengajak kita melihat pandangan dari kaum Arminian dengan konsep doktrin keselamatan penebusan yang universal, ya. Nah, kalau kita perhatikan sekilas, pandangan kaum Arminian ini terlihat lebih dapat diterima dibandingkan dengan pandangan kaum Calvinis, ya. Lebih menghibur, lebih lebih enak untuk dipikirkan, diterima, didengar seperti itu, ya. Kenapa? Karena dengan konsep penebusan universal itu, pandangan Arminian ini menampilkan Allah yang lebih menarik. Ya, Allah yang lebih menarik. Kenapa? Karena Kristus mati untuk semua orang, Bapak Ibu Saudara. Itu adalah pandangan mereka. Kasih Allah juga terlihat lebih besar karena Allah mengasihi semua manusia dan secara merata, ya, dibandingkan dengan jika ia hanya mati bagi sebagian orang, seperti pandangan dari kaum Calvinis, ya. Nah, artinya bahwa di sini sepertinya seolah-olah sedang menampilkan Allah yang begitu mengasihi dunia ini, ya, yang kasihnya itu lebih besar, sangat besar untuk dunia ini, untuk semua manusia. Nah, sedangkan dalam kebalikannya, kaum Calvinis itu hanya menggambarkan tentang kasih Allah yang sempit, ya, yang eksklusif jadinya, ya, yang tidak terbuka untuk semua. Seperti itu. Nah, tapi menjadi pertanyaan bagi kita adalah apakah benar? Ya, walaupun sepertinya kalau kita baca di dalam Alkitab, ya, menggambarkan tentang kematian Kristus itu akan terlihat lebih berharga jika kematian tersebut menebus dosa setiap orang. Nah, dan ini sesuai dengan apa yang sepertinya dinyatakan di dalam Alkitab dengan menggunakan kata-kata seperti kata semua, seluruh, dunia, yang kalau mau diambil kesimpulannya, sepertinya sedang bicara tentang setiap orang atau semua orang, gitu ya. Nah, maka kaum Arminian berdasarkan hal ini mengatakan bahwa Kristus mati untuk menebus manusia dari kutuk dosa. Nah, kematian Kristus itu menjadikan manusia diperdamaikan dengan Allah. Ya, nanti Bapak Ibu bisa baca dalam Roma 5 ayat 1, 10, ya. Kemudian diampuni dan dibenarkan, disucikan dan dikuduskan,
diangkat menjadi anak Allah, serta menerima kemuliaan dan hidup yang kekal. Kalau kita perhatikan, apa yang diajarkan atau yang dinyatakan oleh kelompok Armenian ini, bisa diterima, Bapak Ibu Saudara. Sepertinya begitu, ya, sepertinya begitu bisa diterima. Nah, kenapa? Karena kalau kita baca ayat-ayat di atas tadi, ya, sepertinya ayat-ayat itu dengan jelas menyatakan bahwa kematian Kristus dimaksudkan untuk memberi kepada manusia pengampunan pada saat ini dan kemuliaan pada saat yang akan datang. Nah, karena itu, ya, berdasarkan hal itu, jikalau pandangan penebusan universal dari kaum Armenian ini benar, maka artinya bahwa Kristus mati bagi semua manusia, ya. Semua manusia saat ini dosanya telah diampuni dan kelak akan dimuliakan di sorga. Lalu yang kedua, dampaknya adalah Kristus telah gagal mencapai tujuannya di dalam menebus seluruh umat manusia. Ini kalau kita coba dalami, ya, pandangan dari kelompok Armenian ini. Nah, seolah-olah akhirnya ujungnya adalah semua manusia itu pasti selamat. Tidak ada yang tidak selamat, itu yang pertama, ya. Artinya bahwa tidak ada satu orang pun yang akan masuk neraka. Semua manusia akan masuk surga. Tapi benarkah seperti itu? Pertanyaannya, benarkah bahwa semua manusia yang lahir di dalam dunia ini semuanya akan masuk surga? Tapi lebih parah lagi adalah kalau kita berpegang kepada pandangan dari kaum Armenian ini, akibatnya apa? Akibatnya kita bisa mengatakan bahwa Kristus itu telah gagal dalam mencapai tujuannya, dalam menebus seluruh umat manusia. Nah, kenapa? Karena Alkitab mengatakan dengan jelas kepada kita bahwa ada yang akan diselamatkan, menerima hidup yang kekal itu, tetapi juga ada yang binasa. Nah, pernyataan yang pertama tadi adalah tidak benar, ya. Kenapa? Karena Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa setiap orang, sebagian orang terhilang selama-lamanya di dalam neraka, ya. Nah, seperti saya katakan tadi bahwa sebagian ada orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk diselamatkan, tetapi yang lainnya akan binasa di dalam neraka. Nah, fakta yang kedua, kalau mengatakan bahwa Kristus telah gagal, tentu ini artinya apa? Kita sedang menghina karya penebusan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, dalam hal ini kita sedang merendahkan karya Allah yang menyelamatkan orang-orang pilihannya, begitu ya. Nah, maka berangkat dari hal ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa menyimpulkan bahwa penganut pandangan universal akan mengatakan, dengan doktrin yang mereka ajarkan itu akan mengatakan bahwa Kristus mati untuk semua orang. Namun penebusan akan benar-benar terjadi hanya kepada mereka yang memilih dan menerima penebusan tersebut. Atau secara sederhana, kita mengatakan bahwa penebusan tersebut hanya bagi mereka yang beriman kepada Kristus. Nah, lebih sederhananya lagi, Bapak Ibu Saudara, penebusan tersebut hanya bagi mereka yang beriman kepada Kristus. Artinya di sini bahwa tindakan beriman ini haruslah merupakan sesuatu yang dapat dilakukan oleh manusia berdasarkan keinginannya sendiri. Nah, kalau itu yang dimaksudkan, artinya apa? Dalam hal ini, kaum Armenian tanpa sadar sedang menjadikan manusia itu sebagai pusat dari keselamatan itu. Bukan Kristus yang menjadi pusat dari keselamatan, tetapi manusia yang menjadi penentu keselamatan bagi dirinya. Karena jikalau penerimaan keselamatan itu ditentukan oleh iman manusia, iman seseorang kepada Kristus, maka artinya kalau orang itu beriman, dia selamat. Kalau orang itu tidak beriman, dia tidak selamat. Ya, kalau dia mau percaya, dia bisa selamat. Tapi kalau dia tidak mau percaya, dia tidak selamat. Nah, tentu dalam hal ini akhirnya apa? Doktrin keselamatan yang seperti ini menjadikan manusia sebagai sentral, sebagai pusat dari keselamatan itu. Yang menentukan keselamatan itu bukan karya Kristus di kayu salib,
bukan penebusan Yesus bagi manusia, tetapi manusia yang mau menerima atau tidak menerima karya keselamatan yang dikerjakan oleh Kristus bagi manusia. Nah, dalam hal ini kita sampai kepada kesimpulan. Kesimpulannya apa? Pandangan ini mengecilkan apa yang Kristus capai melalui kematiannya dan menjadikan manusia sebagai penentu akhir dari keselamatan itu melalui iman yang dihasilkan dari kemampuannya sendiri. Nah, kalau kita bicara tentang iman, ya, iman yang dapat dihasilkan oleh manusia dari kemampuannya sendiri. Benarkah manusia yang berdosa? Pertanyaannya, benarkah manusia yang berdosa itu dapat menghasilkan iman dengan dirinya sendiri untuk kemudian percaya dan menerima, mengakui karya penebusan Kristus? Benarkah ada kemampuan itu dalam diri manusia yang sudah berdosa? Kalau kita belajar kemarin dalam total depravity, ya, dalam pengajaran tulip yang pertama, kita dengan jelas diajarkan bahwa manusia itu sudah rusak total. Kata rusak total itu artinya tidak ada satu kemampuan di dalam diri manusia yang olehnya manusia itu dapat mencapai Allah, menemukan Allah di dalam dirinya, atau oleh karena hal sesuatu yang baik yang ada di dalam diri manusia, maka Allah berkenan kepada manusia itu dan menyelamatkannya. Ya, nah, dengan jelas bahwa dalam total depravity, kerusakan total itu mengajarkan kepada kita bahwa semua orang sudah berdosa, kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3:23, ya. Nah, artinya apa? Dalam diri manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, yang semula adalah baik, sempurna, tapi karena dosa merusak semuanya itu, bukan membuat kabur, tapi merusak semuanya itu, sehingga di dalam diri manusia tidak ada kemampuan sedikit pun untuk dapat beriman, ya, apalagi mencapai Tuhan dalam hidupnya. Nah, artinya dengan prinsip ini, kita melihat bahwa apa yang diajarkan oleh kaum Armenian dengan penebusan universal itu merupakan sesuatu yang justru menunjukkan kelemahannya sendiri, ya, menunjukkan kelemahannya sendiri, menunjukkan ketidakberdayaan manusia, ketidakmampuan di dalam diri manusia yang sudah berdosa itu untuk dapat menyelamatkan dirinya, ya. Nah, maka Paulus dengan tegas katakan di dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-6, ya, sampai dengan ayat ke-8, Paulus katakan apa? Kamu diselamatkan karena kasih karunia. Itu bukan hasil usahamu. Ya. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Itu adalah pemberian Allah, kata Paulus. Nah, artinya di sini, ya, kita dapat menjawab pertanyaan atau pengajaran ini, konsep ini, dengan apa yang dikatakan dengan jelas, dengan tegas di dalam Alkitab, bahwa tidak ada orang yang diselamatkan karena imannya, ya. Karena kalau kita bicara tentang iman di dalam diri kita, maka iman itu adalah pemberian dari Allah. Kita bisa percaya, kita bisa mengakui karya penebusan Kristus dan menerimanya di dalam hidup ini, itu adalah pemberian dari Allah, ya kan? Itu adalah karya Allah Roh Kudus yang melahirkan iman di dalam diri kita, sehingga akhirnya kita dapat melihat kepada Kristus yang sudah mati untuk kita, dan kita mengaminkan karyanya, karya penyelamatannya untuk diri kita. Nah, maka Bapak Ibu Saudara, berdasarkan pandangan dari kaum Armenian ini tentang penebusan yang universal itu, maka apa yang diajarkan oleh kaum Calvinis tentang penebusan yang terbatas itu merupakan solusi, ya, kunci yang dapat kita pegang, karena itu adalah apa yang diajarkan oleh Alkitab kepada kita. Karena di sisi yang lain, dengan berpegang kepada pandangan penebusan yang universal, ya, ini akhirnya membuat satu perbedaan antara apa yang Kristus lakukan, yaitu mati bagi semua orang, dan apa yang Kristus capai, arti tidak semua orang diselamatkan.
Tapi benarkah demikian? Kelihatannya seperti itu. Tapi dalam hal ini ya ingin menegaskan bahwa Kristus ingin menyelamatkan semua orang. Itu pandangan dari dari pandangan dari kaum Armenia. Tapi hanya sebagian saja yang diselamatkan. Ya, nah artinya sebagian darahnya menjadi mubasir, tertumpah dengan sia-sia karena dicurahkan bagi manusia yang ternyata menolak Dia. Ya, nah artinya di sini ya kita bukan cuma sekedar menonjolkan sisi kemanusiaan kita, tetapi juga kita sedang merendahkan atau menganggap remeh darah Kristus yang dicurahkan bagi keselamatan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, keselamatan itu akhirnya menjadi sekedar satu kemungkinan dan penentu akhirnya adalah keputusan manusia untuk menerima atau menolak tawaran keselamatan tersebut melalui iman yang dihasilkan oleh dirinya sendiri. Nah, pertanyaannya lagi adalah, benarkah dengan diri kita sendiri kita bisa menghasilkan iman yang menyelamatkan itu? Maka luar biasa kalau ada manusia yang bisa seperti itu. Tapi dalam kenyataannya tidak ada, ya. Dan kalau itu yang terjadi, artinya manusia lebih hebat dari Allah, ya. Manusia itu lebih hebat dari Tuhan. Dan Allah itu bukan Allah yang berkuasa, karena Dia bisa ditolak oleh manusia, begitu kan? Dia bisa ditolak oleh manusia. Aku tidak mau percaya. Nah, seolah-olah karena diri manusia itulah yang menolak Allah sehingga akhirnya dia tidak percaya. Tetapi sebenarnya bukan itu, ya. Nah, dalam hal ini dengan pandangan penebusan yang universal ini, tanpa disadari kaum Armenian sedang menjadikan Allah seperti seorang yang sedang duduk menunggu dengan tenang dalam ketidakberdayaan di depan pintu hati kita dan berharap agar kita mau mengundang Dia masuk ke dalam hati kita. Nah, pandangan ini lebih mengerikan, ya, dan menjadikan manusia lebih berotoritas daripada Allah. Nah, karena itu kenapa kita tidak terima konsep ini, Bapak Ibu Saudara, ya. Ini bukan pandangan yang benar, ya. Karena apa yang diajarkan oleh kaum Armenian itu justru memutarbalikkan Injil keselamatan itu, ya, bukan sedang mengajarkan atau menyatakan Injil keselamatan, tetapi justru sedang memutarbalikkan kebenaran yang dinyatakan oleh Allah kepada kita di dalam Injil keselamatan di dalam Kristus bagi kita. Nah, dalam ajaran Dordrecht pasal 2, ya, satu rumusan yang dihasilkan dalam Synod of Dordrecht tadi, ya, dalam pasal yang kedua, bagian penolakan tertulis bahwa pandangan dari kaum Armenian ini merupakan penghinaan terhadap hikmat Bapa dan jasa dari Yesus Kristus, karya dari Yesus Kristus. Pandangan ini menghina hikmat Bapa karena menjadikannya sebagai Allah yang mengasihi tanpa kejelasan dan mengutus anaknya untuk mati sia-sia. Apakah Allah Bapa menetapkan penebusan tanpa menentukan siapa yang ditebusnya? Atau dapatkah Ia menentukan sebuah cara tanpa memastikan hasilnya? Kalau benar seperti ini, artinya bahwa Bapa yang di sorga itu bukan Allah, ya, karena Dia tidak bisa menetapkan, Dia tidak punya kuasa, otoritas untuk menentukan siapa yang Dia selamatkan, siapa yang tidak Dia selamatkan, ya. Dan Dia juga tidak bisa menentukan hasil final dari karya penebusan itu. Artinya Dia bukan Allah, Dia manusia sama seperti kita. Nah, ini adalah beberapa kelemahan, ya, Bapak Ibu Saudara, ya, beberapa kelemahan dari pandangan kaum Armenian tentang penebusan. Nah, sekarang kita mau melihat penebusan menurut konsep Calvinis, ya, menurut kaum Reform. Dalam hal ini kita, ya, melihat bahwa Reform mengajarkan tentang penebusan yang terbatas, ya, limited atonement. Nah, pandangan kaum Calvinis ini terlihat memang betul memperlihatkan, seolah-olah memperlihatkan, ya, atau menampilkan konsep Allah yang sempit dan terbatas dalam kasih-Nya. Ya, ini adalah pandangan sebagian orang yang menolak konsep limited atonement, ya, penebusan yang terbatas. Nah, maka kalau kita perhatikan di dalam perumusan 5 poin Calvinisme,
yang dikenal dengan istilah tulip, ya, ini merupakan satu konsep yang memang sulit untuk diterima. Ya, bukan hanya bagi mereka yang menolak doktrin ini, tetapi juga kadang bagi kita yang menganut, yang berpegang kepada prinsip Calvinis, ya. Nah, maka di dalam kelompok Calvinis sendiri, Bapak Ibu Saudara, ada satu aliran di dalam Calvinis yang menolak juga, yang tidak percaya atau yang tidak menerima konsep limited atonement ini, dan mereka dikenal dengan nama amiraldisme, ya. Mereka dikenal dengan nama amiraldisme yang menolak penebusan yang terbatas. Nah, mereka juga dikenal dengan sebutan 4 points Calvinism, ya. 4 point Calvinism. 4 poin Calvinisme. Ya, kenapa? Kenapa disebut 4 poin Calvinisme? Karena mereka menolak 1 poin. Calvinisme kan menerima 5 poin, ya, penebusan. Tapi mereka hanya menerima 4 karena mereka tidak menerima penebusan terbatas, konsep penebusan yang terbatas. Atau juga dikenal dengan nama moderate Calvinism, atau juga dengan nama slightly Arminian, ya, Arminian. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, seorang teolog Reform yang bernama R.C. Sproul, ya, dia mengatakan dalam bukunya yang berjudul The Truth of the Cross, dia menyebut golongan ini, ya, dengan sebutan Arminian, dan mengatakan bahwa penolakan mereka terhadap penebusan terbatas menunjukkan ketidakmengertian mereka terhadap 4 poin lain di dalam tulip. Nah, ini dia. Jadi kenapa mereka menolak? Karena mereka tidak memahami dengan benar apa yang diajarkan di dalam keseluruhan dari 5 pokok Calvinisme itu, ya. Maka mereka menolak yang penebusan yang terbatas. Nah, bila kaum Calvinis menggunakan istilah terbatas, ya, arti dari penebusan yang terbatas itu, kata terbatas itu tidak berarti bahwa penebusan Kristus itu terbatas dalam kemampuannya untuk menyelamatkan manusia. Ya, artinya kalau keterbatasan itu terletak pada kemampuan atau efektivitas dari karya penyelamatan Kristus bagi manusia, artinya tidak ada kepastian keselamatan bagi manusia. Maka tentu penebusan yang terbatas itu bukan dimasukkan dalam konteks pengertian keterbatasan dari sisi efektivitasnya, kemampuannya untuk menyelamatkan manusia. Nah, sebaliknya, kaum Calvinis percaya bahwa penebusan Kristus itu memiliki kuasa yang tak terbatas, ya, karena penebusannya itu adalah sempurna, ya, kuasanya itu menjangkau seluruh manusia, betul. Tapi Kristus menyelamatkan, ya, manusia dengan nilai yang sempurna, serta darahnya itu memiliki harga dan nilai yang tak terbatas. Ini adalah pemahaman tentang jangkauan, ya, dari atau kualitas dari penebusan Kristus bagi dunia, ya. Nah, maka dalam pasal 2 ajaran Dordrecht ayat 3 menyatakan bahwa kematian Kristus itu lebih dari cukup untuk mendamaikan dosa seluruh dunia. Artinya kematian Kristus itu cukup untuk semua dunia ini, ya, bisa menyelamatkan dan pasti menyelamatkan seluruh dunia ini. Nah, tetapi, ya, penekanan kaum Calvinis itu bahwa kematian Kristus tidak dimasukkan untuk menjadi tebusan bagi setiap manusia semata-mata, karena Alkitab dengan jelas juga menyatakannya kepada kita. Penebusan Kristus tak terbatas dalam kuasa dan keampuhannya, tetapi penebusan Kristus ini terbatas dalam cakupannya, jangkauannya. Agar dengan demikian, darah Kristus yang amat berharga dan tak ternilai itu tidak tertumpah dengan percuma. Analoginya begini, Bapak Ibu Saudara. Kalau seperti Arminian mengatakan bahwa Yesus mati untuk semua orang dan semua manusia pasti selamat, ya, pasti akan selamat, pasti selamat. Artinya bahwa bagaimanapun keadaan manusia itu,
dia akan diselamatkan. Dia pasti diselamatkan. Ya, nah tentu ini adalah apa yang bertentangan dengan yang diajarkan di dalam Alkitab kepada kita. Karena Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa Yesus mati untuk semua orang, betul. Ya, tetapi penebusan itu akan berlaku kepada mereka yang ditetapkan untuk menerimanya. Itu adalah yang dikatakan oleh Alkitab kepada kita. Maka kalau kita baca di dalam Efesus pasal yang pertama, ya, dengan jelas dikatakan di sana bahwa Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Ya, Allah telah memilih kita di dalam Kristus sejak sebelum dunia dijadikan. Nah, kata memilih di situ mengandung dua pengertian, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, menetapkan untuk menerima keefektifan dari karya keselamatan Kristus melalui penebusannya di kayu salib. Yang kedua, kata menerima di situ, memilih di situ mengandung makna, mengandung pengertian bahwa Allah memisahkan orang-orang pilihannya dari orang-orang yang ditentukan untuk binasa. Nah, itu makna yang sangat jelas sekali yang ditekankan oleh Rasul Paulus di dalam surat Efesus. Maka di dalam ayat selanjutnya Paulus katakan apa? Dahulu kita termasuk di dalam hitungan mereka. Ya, dahulu kita termasuk dalam hitungan mereka. Hitungan mereka yang dimasukkan di situ siapa? Yang dimasukkan dengan hitungan mereka itu adalah menunjuk kepada orang-orang durhaka, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang tidak menerima keselamatan itu. Nah, maka Paulus katakan, tapi syukur kepada Allah, karena Ia telah memilih kita sejak semula untuk menerima karya kasih karunia-Nya di dalam karya penebusan Kristus. Nah, ini menunjukkan dengan jelas kepada kita bahwa Alkitab mengajarkan tentang penebusan yang terbatas, Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya dalam perjanjian baru kalau kita belajar, tapi juga di dalam perjanjian lama. Kalau kita baca di dalam perjanjian lama, kita bisa bertanya, kenapa Tuhan hanya memilih bangsa Israel menjadi bangsa pilihan dari sekian banyak bangsa yang ada pada waktu itu? Kenapa Tuhan tidak memilih semua bangsa saja? Semua bangsa yang ada yang disebutkan di dalam perjanjian lama pada waktu itu. Tetapi kenapa Allah mengkhususkan Israel bagi dirinya, dan dengan itu kemudian dari Israel Allah kemudian menyatakan kasih-Nya kepada bangsa-bangsa yang ada di sekitar Israel, yang menerima Israel, yang hidup damai dengan Israel sesuai dengan berkat Abraham, berkat yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham, gitu kan? Tuhan akan memberkati orang yang memberkati Abraham dan keturunannya, tetapi akan mengutuk orang yang mengutuk Abraham dan keturunannya. Kenapa Tuhan hanya pilih Israel dan tidak pilih bangsa yang lain? Kenapa Tuhan tidak pilih bangsa Kanaan, orang-orang Filistin, orang-orang Babel? Tapi kenapa Tuhan mengkhususkan Israel bagi dirinya? Nah, demikian juga dalam perjanjian baru, ya, menyatakan kepada kita Allah memilih orang-orang yang sudah ditentukannya sejak semula untuk menerima karya keselamatan itu. Karena darah Kristus yang tertumpah di kayu salib itu adalah darah yang sangat mahal, yang berharga, yang tak ternilai, yang tidak tertumpah dengan percuma. Karena itu, penebusan itu menjadi efektif dalam diri kita yang adalah orang-orang pilihan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam menekankan penebusan yang terbatas ini, maka dalam hal ini sebenarnya doktrinis juga sedang memelihara kesatuan antara Allah Tritunggal, khususnya di dalam karya keselamatan, ya, yaitu pemilihan oleh Allah Bapa, penebusan oleh Allah Anak, dan penerapan oleh Allah Roh Kudus. Nah, kalau kita bandingkan dengan apa yang dikatakan oleh kaum Armenian tadi, Bapak Ibu Saudara, justru sebenarnya konsep atau doktrin Armenian tentang keselamatan yang universal, penebusan universal itu
justru sebenarnya sedang menunjukkan ketidakselarasan antara karya Bapa dan Anak dan Allah Roh Kudus. Karena dalam realitanya kita melihat bahwa ada banyak orang yang mati dalam dosa, yang mengalami kematian sampai akhir hidupnya dia tidak percaya. Nah, kalau begitu, kalau dikatakan bahwa Allah menyelamatkan semua orang dan semua orang pasti selamat, bagaimana dengan kerjasama atau kesatuan karya dari Allah Tritunggal di dalam, khususnya dalam keselamatan dunia ini? Artinya di situ kita melihat bagaimana ada pertentangan, ya, tidak cocok berarti. Kalau Yesus menebus semua manusia dan pasti selamat, tapi Allah Roh Kudus dalam menyatakan keselamatan itu di dalam diri manusia, tapi justru ada orang-orang yang tidak diselamatkan. Ada orang-orang yang tidak selamat. Nah, di sini kita melihat juga ada satu pertentangan antara di dalam diri Allah Tritunggal jadinya, ya. Ketidaksatuan di dalam diri Allah Tritunggal. Tapi justru penebusan yang terbatas yang diajarkan oleh kaum Reform sedang menyatakan kesatuan di dalam Allah Tritunggal, di dalam seluruh karyanya, dalam seluruh keberadaannya, eksistensinya, juga di dalam karyanya, ya, dalam penciptaan, dalam pemeliharaan, dalam keselamatan, dalam seluruh keberadaan dari Allah Tritunggal itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, doktrin penebusan terbatas ini terus menggemakan dan mempertahankan penegasan seluruh Alkitab mengenai kesempurnaan penebusan Kristus dan kedaulatan anugerah Allah dalam penyelamatan orang berdosa. Artinya bahwa dengan kita berpegang kepada apa yang diajarkan oleh Alkitab tentang penebusan yang terbatas itu, yang ditekankan di dalam doktrin Calvinisme, maka sesungguhnya kita di sini bertentangan dengan Arminian yang menempatkan manusia sebagai sentral dari keselamatan itu, tapi justru dalam Calvinisme sedang menekankan kepada Allah sebagai pusat dari keselamatan itu. Ya, di mana di dalam anugerahnya Allah menyelamatkan orang berdosa. Ya, bukan orang berdosa yang memilih untuk menerima keselamatan itu, karya penebusan Kristus, sehingga kemudian dengan pilihan itu dia selamat. Tapi justru pemilihan itu adalah didasarkan kepada pemilihan Allah oleh anugerahnya yang menyatakan keselamatan kepada orang berdosa. Nah, Bapak Ibu Saudara, dengan ini keselamatan manusia sepenuhnya bergantung kepada anugerah Allah. Artinya tidak ada seorang pun yang dapat dan patut memegahkan diri. Nah, ini sesuai dengan yang Paulus katakan di dalam Efesus pasal yang ke-8 dan 9. Paulus katakan apa? Karena kasih karunia kamu diselamatkan. Karena itu jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya, kamu diselamatkan karena kasih karunia. Karena itu jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya, kita selamat bergantung sepenuhnya kepada anugerah Allah. Karya penebusan Kristus sungguh sempurna dan menjamin keselamatan orang percaya. Betul, ya. Keselamatan yang dijamin itu adalah keselamatan orang percaya, bukan keselamatan orang yang tidak percaya. Ya. Nah, penegasan kedaulatan Allah di dalam penyelamatan orang berdosa, inilah ciri Injil yang sejati yang diajarkan oleh Alkitab kepada kita. Dan hanya Injil sejati inilah yang dapat membawa orang untuk hidup berpusat kepada Allah dan memiliki hati yang takut akan Dia. Kalau keselamatan itu bergantung dari Allah, kepada Allah, dan itu sepenuhnya ada di dalam kuasa dan otoritas dari Allah. Artinya kalau kita dapat menikmati keselamatan itu, Bapak Ibu Saudara, bukankah itu adalah satu hal yang sangat luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita? Dan bukankah karena itu seharusnya kita kagum kepada Allah kita yang sudah menyelamatkan itu? Dan seharusnya bukankah kita harusnya lebih takut lagi kepada Dia? Karena Dia berkuasa untuk menyelamatkan, dan Dia juga berkuasa untuk menghukum
orang-orang yang berdosa. Nah, karena itu dengan kita belajar doktrin penebusan yang terbatas, kita sedang dibawa oleh firman Tuhan untuk hidup yang berpusatkan kepada Allah. Hidup yang berpusatkan kepada Allah, bukan kepada diri kita. Karena kita tidak punya kuasa atas hidup kita. Tapi Allah lah yang berkuasa atas hidup kita. Allah berkuasa untuk memberi hidup, tapi Dia juga berkuasa untuk mematikan. Allah berkuasa untuk menyelamatkan, tetapi Dia juga adalah Allah yang berkuasa untuk menghukum manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita kembali. Doktrin ini, ya, doktrin penebusan yang terbatas ini seharusnya juga menjadi daya dorong, memberi semangat, membakar hati kita untuk apa? Kembali mengabarkan Injil yang sejati ini. Ya, kenapa? Karena dengan kita memberitakan Injil kebenaran ini, maka kita sedang memberitakan kedaulatan Allah dalam kemurahannya dan penghakimannya. Satu perintah untuk sujud menyembah kepada Allah yang Maha Kuasa, yang kepadanya manusia bergantung untuk semua kebaikan yang dibutuhkannya, baik untuk hal-hal yang alamiah maupun juga untuk keselamatan jiwa. Nah, artinya di sini bahwa dengan kita belajar doktrin penebusan yang terbatas, harusnya memberikan satu daya dorong dan semangat di dalam diri kita untuk mencari orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menerima keselamatan itu. Memberitakan kasih Allah, kemurahan Allah, anugerahnya itu kepada mereka, kepada semua orang, supaya apa? Supaya ketika orang-orang mendengar dan mereka adalah orang-orang pilihan, mereka dapat menerimanya dan kemudian mengalami keselamatan itu, menikmati keselamatan itu. Lebih lanjut, penebusan terbatas adalah pendorong terbesar bagi pengabaran Injil tersebut. Bila kita percaya bahwa setiap orang, setiap manusia adalah manusia yang rusak, tetapi Allah memilih orang-orang dari setiap bangsa, suku, dan kelompok, dan Kristus telah menebus dosa-dosa orang pilihan itu secara pasti, dengan darahnya yang tak ternilai, kita akan sungguh didorong untuk mengabarkan Injil, dan akan sangat bersalah jika kita melewatkan mereka. Ya, nah Bapak Ibu Saudara, mari kita beritakan Injil. Penginjilan bukanlah merupakan usaha yang sia-sia, namun pasti ada hasilnya, karena ada jaminan penebusan Kristus yang diberikan kepada anak-anaknya. Kita hanya perlu melakukan tugas kita dan mengabarkan Kristus kepada sebanyak mungkin orang, karena penebusan Kristus telah menghapus dosa-dosa orang pilihan, maka mereka pasti memberi tanggapan yang benar kepada pengabaran Injil. Ya, dengan demikian tergenapilah soli Deo Gloria, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya, kita ingat Calvin dalam slogan reformasinya itu ada 5. Yang pertama itu adalah sola gratia, yang kedua adalah sola fide, ketiga adalah sola scriptura, sama dengan Martin Luther. Lalu Calvin menambahkan yang keempat dan kelima. Yang keempat itu adalah sola Christo, ya. Sola Christo artinya hanya Kristus, manusia diselamatkan hanya di dalam Kristus. Lalu yang terakhir adalah dia katakan soli Deo Gloria. Kenapa? Karena semua adalah dari Tuhan, keselamatan itu adalah dari Tuhan, dikerjakan oleh Tuhan bagi kita, dan dikembalikan kepada Tuhan. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, saya ingat kemarin Ibu Shirley ada tanya, lalu bagaimana dengan kalau kita belajar tentang yang unlimited yang kemarin tuh yang kedua saya lupa. Tulip ya, total depravity, unconditional election, bukan unlimited ya, unconditional election, maka tidak ketemu, tidak nyambung ya, unconditional election ya, pemilihan yang tidak ditentukan berdasarkan kepada kondisi orang-orang yang dipilih atau yang tidak dipilih, tapi semua bergantung kepada anugerah Allah. Nah, yang waktu lalu Ibu Shirley ada bertanya, lalu bagaimana dengan orang-orang yang menolak anugerah Allah itu?
sayanglah, kasihanlah mereka tidak diselamatkan. Ya, secara manusia kita akan merasa seperti itu. Tapi itu bukan concern kita, bukan pusat perhatian kita, Bapak Ibu Saudara. Yang menjadi pusat perhatian kita adalah memberitakan keselamatan itu, memberitakan kasih Allah yang menebus manusia berdosa untuk menerima keselamatan itu. Itu adalah concern kita, perhatian kita, pusat perhatian kita. Maka yang harus kita lakukan adalah beritakan Injil, beritakan kabar baik, ya. Nah, kenapa? Karena dengan cara seperti itu kita bisa membawa orang-orang pilihan itu kembali kepada Allah. Ya, kemarin Bu Sherly ada angkat tentang mama dan papa ya, yang mungkin sepertinya sedang menolak. Nah, kita nggak tahu Bapak Ibu Saudara, ya Bu Sherly ya Bapak Ibu Saudara ya, kita nggak tahu. Sepertinya mungkin menolak, tetapi kita juga melihat ada iman dalam hati mereka, ada keyakinan di dalam diri mereka. Hanya mungkin yang menjadi persoalan adalah ada orang yang mendengar berita Injil itu langsung percaya dan kemudian menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan, mendengar firman dan kemudian meresponi firman itu dan hidup di dalam firman. Tapi juga ada orang yang mendengar firman, dia percaya, dia menerima kebenaran itu. Tetapi dikatakan kalau kita belajar tentang perumpamaan tentang penabur, ya ada kesusahan dunia menghimpit iman itu sehingga iman itu tidak bertumbuh. Nah, artinya di sini bahwa ketika kita bertemu dengan orang seperti itu, bagian kita adalah memberitakan, terus menguatkan imannya, meneguhkan imannya, supaya kesusahan dunia yang sedang menghimpit dirinya itu dapat lepas, sehingga akhirnya dia dapat sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara, jangan berhenti beritakan firman. Jangan berhenti memberitakan kabar baik, memberitakan Injil. Sampaikan terus, ya. Sampaikan terus kepada orang-orang yang kita kasihi, teman-teman kita, saudara-saudara kita, orang-orang yang belum kita kenal mungkin, ya. Sampaikan, beritakan terus supaya dalam waktunya firman itu akan berbuah, akan bertumbuh dan kemudian akan berbuah di dalam hidup mereka yang dipilih untuk menerima keselamatan itu. Nah, ini bagian kita Bapak Ibu Saudara. Ya, kesimpulannya dari apa yang kita belajar pada malam hari ini, penebusan Kristus cukup, sufficient untuk semua orang, tetapi efektif, efisien hanya bagi orang-orang pilihan. Ini adalah apa yang dikatakan oleh Alkitab. Ya, pandangan Calvinisme mengenai doktrin penebusan ialah bahwa Kristus telah mati bagi orang-orang tertentu yang jumlahnya terbatas, ya, yang terbatas jumlahnya, yakni bagi mereka yang telah dipilih Bapa dan yang sejak kekekalan telah diberikan kepada Anak untuk diselamatkan melalui penderitaan dan kematiannya. Hal ini disebut dengan doktrin penebusan yang terbatas. Nah, kalau kita belajar dalam Injil Yohanes, dalam doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani, kita melihat konsep ini kelihatan dalam doa yang dinaikkan Tuhan. Maka salah satu isi dari doa itu berulang kali sebenarnya, bukan hanya dalam satu ayat, tapi dalam beberapa ayat, Tuhan Yesus terus-menerus mengulangi penekanan ini. Nanti Bapak Ibu bisa baca dalam Yohanes pasal 17. Ya. Nah, isinya apa? Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku. Wah, ini luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, kalau betul bahwa Yesus mati untuk semua orang, ya, lalu kemudian semua orang pasti selamat, pasti Tuhan Yesus tidak akan berdoa seperti ini. Maka isi doanya apa? Aku berdoa untuk dunia, supaya mereka diselamatkan. Supaya mereka menerima keselamatan itu dan mereka pasti selamat. Itu pasti isi doa dari Tuhan Yesus Taman Getsemani dalam Yohanes 17. Tapi karena di sini Tuhan sedang menekankan tentang karya penebusannya yang efektif hanya bagi orang-orang pilihan, maka dalam doanya pun dia tekankan hal itu, Bapak Ibu Saudara. Bukan untuk dunia aku berdoa. Dunia itu artinya seluruh manusia. Tetapi untuk mereka, siapa? Orang-orang yang telah diberikan oleh Bapa kepada Kristus. Untuk orang-orang inilah Tuhan Yesus berdoa. Siapa itu? Orang-orang pilihan, kita. Orang-orang yang percaya. Yang diberi iman dalam hati kita untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus.
Nah, Bapak Ibu Saudara, ini yang saya sharingkan bagi kita pada malam hari ini. Ya, baik, silakan kalau ada yang mau menanggapi, bertanya mungkin Bapak Ibu Saudara, silakan. Ya, Musa mau tanya sedikit, Ya, Musa. boleh Pak Andreas, silakan. Apakah mungkin seseorang yang percaya Yesus bisa menerima keselamatan dan bisa menerima penebusan dosa? Bisa menerima keselamatan dan menerima penebusan dosa. Ya. Iya, pasti Pak. Orang yang dipilih oleh Allah pasti menerima kedua-duanya. Dosanya ditebus, dosanya diampuni oleh Tuhan, dia ditebus, ya, dan diberikan keselamatan itu. Ya, karena itu adalah tujuan dari karya Kristus di kayu salib. Ya, yaitu tapi dia tidak memberitakan Injil, Musa, dalam hidupnya. Oke. Ya, kalau menurut saya orang yang seperti itu berarti dia belum sampai kepada artinya belum sampai kepada tujuan yang hidup yang sesungguhnya, tujuan hidup Kristen yang sesungguhnya. Karena apa? Karena Alkitab mengatakan kepada kita bahwa kita dipilih oleh Allah bukan hanya untuk diselamatkan, tetapi juga menjadi alat dalam tangan Tuhan untuk memberitakan keselamatan di dalam Kristus kepada sebanyak mungkin orang. Itu adalah ininya, Pak. Itu adalah panggilan Allah, tujuan Allah dalam kehidupan kita. Ya, satu sisi Allah memilih kita untuk menerima keselamatan itu, tetapi di sisi yang lain juga bahwa sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, Tuhan ingin agar kita memberitakan keselamatan itu. Supaya apa? Supaya orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah yang di luar sana, yang belum mengerti keselamatan itu, yang belum mendengar tentang keselamatan itu, mereka bisa mendengarnya, dan dalam hatinya oleh Roh Kudus akan memberikan iman, maka kemudian dia bisa meresponi keselamatan yang diberikan Allah kepadanya. Seperti itu, Pak. Ya, artinya pertanyaan Pak Andreas ini menjadi dorongan untuk kita. Kalau kita sudah diselamatkan, maka harusnya kita juga menjadi agen-agen pemberita keselamatan itu. Seperti itu. Ya, seperti itu, Pak. Ya. Oke, Musa, Musa ya. Ya, makasih, Pak. Ya. Ya, silakan Bapak Ibu yang lain. Ada yang mau meresponi, silakan. Musa mau tanya. Ya, oke Bu Shirley, silakan. Kadang kita lihat ya Musa ya. Iya. Ada yang sudah percaya kepada Tuhan, sudah dibaptis, aktif di gereja ya. Kalau taunya sudah dapat pasangan hidup yang tidak seiman, berbelok. Iya. Berarti itu bukan pilihan Tuhan ya, Musa? Ada kadang begini, Musa. Kadang realita hidup ya. Mereka betul. dapat pasangan hidup atau apalah gitu, Musa ya. Mereka berbelok kepada Tuhan. Terus mereka mengalami hal-hal yang tidak mengenakan mereka gitu ya, nanti mereka berbalik lagi kepada Tuhan gitu, Musa. Jadi bolak-balik gitu, Musa. Nah, Iya. Iya. Itulah manusia, Bu. Itulah hidup manusia. Ya, maka kalau menurut saya sih orang seperti itu ya secara manusia kita mungkin kita susah untuk menentukan dia orang pilihan atau bukan. Karena itu juga masih misteri bagi kita. Tetapi keyakinan kita bahwa kalau dia adalah orang pilihan Allah, sekalipun dalam satu waktu dia meninggalkan Tuhan, sepertinya seperti itu, tapi di dalam waktunya Tuhan akan ada waktunya dia kembali kepada Tuhan. Tidak akan selamanya dia meninggalkan Tuhan. Akan ada waktunya dia akan kembali kepada Tuhan. Dia akan tetap di dalam imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Iya. Itulah yang diumpamakan oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaan tentang penabur itu, Bu. Ya, yang tadi saya angkat. Oleh karena kesusahan dunia ini menghimpit imannya. Nah, kesusahan dunia itu kan macam-macam ya, Bapak Ibu ya. Bisa karena jodoh tadi. Akhirnya karena jodoh
ikut pasangan yang tidak seiman, lalu kemudian ikut iman dari pasangannya, gitu ya. Atau karena pergumulan hidup yang ada, bisa karena beban sakit penyakit yang ada, bisa karena masalah ekonomi, masalah dalam keluarga, masalah yang lain sebagainya. Itu bisa menjadi kekhawatiran dunia yang menghimpit iman seseorang. Tetapi kalau dia adalah orang pilihan, maka dengan cara Tuhan dan melalui orang-orang pilihan yang lainnya, menolong orang itu untuk kembali kepada Tuhan. Maka tadi saya bilang, kalau kita bertemu dengan orang seperti itu, jangan langsung kemudian menyerah dan vonis, sudah dia tidak diselamatkan itu. Dia tidak mungkin, dia berarti bukan orang pilihan. Kita tidak tahu, Bapak Ibu Saudara. Bukan itu juga yang merupakan bagian kita. Bagian kita adalah memberitakan. Kalau kita lihat ada saudara kita yang sedang lemah iman dan berada dalam kondisi yang seperti itu, maka bagian kita adalah datangi mereka. Kuatkan iman mereka. Teguhkan mereka dengan firman. Supaya di dalam kelemahan itu, mereka boleh bangkit lagi dan kembali kepada Tuhan. Ya, seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kalau menurut saya, ya memang kadang kita bisa langsung ceplos, oh ya, berarti itu bukan orang pilihan. Nah, kita tidak tahu jalan hidup orang itu seperti apa, kan? Sampai akhirnya kita tidak bisa melihat ke depan itu seperti apa. Tapi dalam waktu yang ada, bisa jadi dalam waktu Tuhan, dengan cara Tuhan, Tuhan bawa dia kembali kepada Tuhan. Betul, karena jodohnya, karena pasangan hidupnya akhirnya dia tinggalkan Tuhan. Tapi nggak tahu, nanti satu waktu dia kembali kepada Tuhan. Dan bukan hanya dia mungkin yang kembali kepada Tuhan, tapi satu waktu dia juga bawa pasangannya, keluarganya kembali kepada Tuhan. Seperti itu. Ya. Nah, betul, ada orang yang karena pergumulan hidup, berbeban hidup yang berat yang dia alami, dia menjadi kecewa, lalu tinggalkan Tuhan. Tapi pada satu waktu, hatinya akan dipulihkan oleh Tuhan, dan dia akan kembali kepada Tuhan. Tapi ada juga yang sampai dia meninggal, ya, dia tetap di luar Tuhan. Nah, artinya, ya kalau dalam kondisi seperti itu, kita bisa katakan, ya berarti dia bukan orang pilihan. Sepertinya satu waktu dia menampakkan diri seperti orang pilihan, tapi dalam realitanya bukan. Jadi seperti itu. Maka Tuhan Yesus pernah katakan begini kan, juga dalam Injil Matius kan, bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan diselamatkan, tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa-Ku. Ya, itulah yang akan diselamatkan. Maka ada orang yang berseru, Tuhan, Tuhan. Tuhan katakan, aku tidak kenal kamu. Kamu siapa? Aku nggak kenal. Gitu kan? Nah, Tuhan katakan, enyahlah kamu membuat kejahatan. Artinya yang tidak percaya, yang keras hati, yang tidak mau bertobat. Seperti itu. Nah, jadi ya bagian kita yang bisa kita lihat hanya terbatas, Bapak Ibu Saudara. Penglihatan kita terbatas, ya. Tetapi ya kita hanya bisa melihat proses hidup dari orang itu, ya, proses hidup dari orang itu. Dalam proses hidupnya, apakah dia akan kemudian berpusat kepada Tuhan lagi atau enggak? Itu saja kalau menurut saya, Bapak Ibu. Ya, seperti itu, Bu Charlie. Bapak Ibu yang lain. Oke, makasih Muse. Pamit, Pak. Liv dulu. Tutup Ya. kokoh. Ya, Bu Charlie. Oke. Ya, oke, silakan. Apakah masih ada, Bapak Ibu? Ini Pak, saya mau tanya. Iya, Bu Elis. Apa ada guna kita hanya mendoakan kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan tanpa menginjilin dia langsung gitu, Pak? Oke. Ya, karena keterbatasan kondisi, bisa bagian kita hanya berdoa, Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita punya kesempatan untuk memberitakan Injil, kita harus beritakan Injil kepada orang itu, tidak hanya mendoakan mereka. Demikian juga sebaliknya, bagian kita bukan cuma beritakan Injil, tapi juga doakan orang yang kita beritakan Injil kepada mereka itu. Jadi, dua sisi kalau menurut saya, Bapak Ibu Saudara. Dua sisi. Beritakan Injil dan juga mendoakan. Ya, dua-dua. Maka, misalnya, saya beritakan Injil kepada Pak Andreas misalnya. Nah, bagian saya bukan cuma sampaikan firman Injil itu, tapi saya doakan Pak Andreas
supaya Pak Andreas yang belum percaya bisa percaya. Seperti itu. Nah, tapi kalau ada juga ya karena tadi saya bilang karena kondisi, contoh misalnya kita tidak bisa pergi ke memberitakan Injil misalnya ke Cungkok sana, ya, karena kita di Indonesia. Sedangkan yang orang yang belum percaya yang kita rindu diselamatkan itu ada di Tiongkok misalnya. Kita tidak bisa ketemu dengan mereka. Nah, bagian kita apa? Mendoakan mereka. Dan mendoakan hamba-hamba Tuhan, para misionaris yang ada di Tiongkok, atau orang-orang percaya yang ada di Tiongkok, yang sedang bergiat, bertekun memberitakan Injil di sana. Supaya berita Injil yang mereka sampaikan itu menjadi berita yang efektif, yang menjangkau orang-orang pilihan itu, orang-orang yang diselamatkan itu. Jadi seperti itu, kalau menurut saya, Bapak Ibu. Ya. Sebab ya Pak ya, pengalaman saya ya, sih banyak ya saya doakan, tapi semuanya enggak saya injilin sebab jauh semua kan. Nah, setelah saya perhatikan yang saya doakan itu sebagian sudah terima Tuhan Yesus. Nah, sebagian juga belum gitu. Terus saya pikir mungkin itu meskipun saya tidak menginjilin mereka, tapi Tuhan bisa pakai orang lain untuk menginjilin mereka gitu loh, Pak. Ya, betul Bu, betul. Maka terus sebenarnya saya bilang tadi, kita ada di Indonesia mendoakan orang-orang yang belum percaya ada di Tiongkok. Nah, kita cuma doakan aja. Kita tidak pernah beritakan Injil kepada mereka kan? Tapi di antara orang-orang yang belum percaya ada di Tiongkok, ya Tuhan pilih, Tuhan selamatkan mereka gitu. Nah, jadi ya dua sisi kalau menurut saya. Tapi kalau kita punya kesempatan untuk beritakan Injil, kita harus beritakan. Jangan cuma doakan aja, tapi kita harus pergi kepada orang itu dan beritakan Injil kepadanya. Seperti itu. Ya, seperti itu. Tapi ya Pak ya, saya sebagian ya, sampai mereka meninggal pun mereka tidak terima Tuhan Yesus. Ada yang begitu. Ya. Ada juga. Berarti orang itulah bukan, meskipun kita sudah doakan berpuluh-puluh tahun, tapi orang itu mungkin bukan pilihan Tuhan, itulah Pak ya. Ya, artinya kalau sampai akhir mereka tidak percaya, berarti mereka bukan orang pilihan. Ya, bukan cuma yang didoakan aja, Bu, tapi sudah diberitakan Injil juga begitu. Sudah tiap waktu datang beritakan Injil, dia tetap keraskan hati, dia tidak mau terima, sampai akhir dia meninggal, dia tidak mau percaya. Nah, jadi ada juga seperti itu. Ya, nah ya, tapi ya yang seperti itu jangan akhirnya melemahkan hati kita, semangat kita untuk bilang, sudah kalau gitu aku tidak usah beritakan Injil lah. Orang itu sampai mati tidak mau percaya, gitu ya, tidak mau terima Tuhan. Ya udah aku tidak usah beritakan lagi lah. Artinya aku tidak dipakai Tuhan untuk membawa orang datang kepada Tuhan, bukan itu, Bapak Ibu Saudara. Ya, dari apa yang kita belajar malam hari ini, artinya bahwa orang itu sekalipun dia sudah banyak mendengar firman, mendengar kebenaran, tapi dia tidak percaya Tuhan, ya kan? Dia bukan orang yang dipilih. Akhirnya ya karena itu dia tidak bisa meresponi, ya, dia tidak mengimani kebenaran itu. Ya, karena dalam hatinya Roh Kudus tidak bekerja memberi iman untuk dia percaya kepada berita Injil yang kita sampaikan. Ya, jadi seperti itu. Ini Pak, ada dua ini ya, Misalnya kita doakan orang dua gitulah Pak. Yang satu kita doakan dia sudah terima Tuhan Yesus. Yang satunya juga sama-sama sudah terima Tuhan Yesus. Tapi yang satu menggebu-gebu untuk menginjilin, yang satu melempem. Gimana Pak? Gimana Pak itu? Iya. Nah, kalau begitu ya yang melempem ini harus kasih semangat supaya dia semangat, Bu. Didorong untuk dia mau beritakan Injil. Iya. Iyalah Pak. Ya. Terima kasih Pak ya. Ya, sama-sama Bu. Oke. Baik, Bapak Ibu, Saudara, saya pikir kita akhiri sampai di sini ya. Sudah panjang ya pembahasan kita pada malam hari ini. Baik, kita akan sama-sama berdoa untuk beberapa pokok doa. Yang pertama, dari firman Tuhan yang sudah kita sharingkan bersama-sama. Ya, pertama mari kita bersyukur kepada Tuhan untuk keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, karena Tuhan menyatakan keselamatan itu kepada kita dan Dia membawa kita masuk dalam menerima
janji keselamatan itu. Kita bersyukur untuk itu. Yang kedua, mari kita berdoa juga untuk diri kita sendiri supaya diberikan hati dan semangat, ya, tidak takut, tidak goyah, tidak menjadi lemah untuk memberitakan Injil. Karena di luar sana masih banyak orang, ada banyak orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah yang belum mendengar, atau yang sudah mendengar tapi mereka belum membuka hati. Bagian kita adalah supaya kita diberikan hati, semangat untuk memberitakan Injil kepada mereka. Lalu yang ketiga, mari kita doakan untuk besok hari ada ibadah pemberkatan nikah untuk Sandi dan Yohan. Mari kita doakan supaya ibadah berjalan dengan baik, semua tim yang melayani juga diberkati Tuhan, Sandi Yohan bersama dengan keluarga besarnya juga diberkati Tuhan, semua proses pemberkatan nikah dan juga resepsinya berjalan dengan baik. Kita doakan sama-sama, lalu kita doakan juga untuk ibadah hari Minggu, ya, supaya Tuhan juga berkati sehingga ibadah hari Minggu juga bisa berjalan dengan baik, baik untuk kita yang di Palembang maupun juga untuk pos yang di Lampung, ya. Supaya Tuhan berkati sehingga jemaat Tuhan boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Baik, ada yang mau didoakan lagi, Pak Ibu Saudara? Cukup, ya, baik. Kita akan doa sama-sama untuk kesehatan juga nanti, ya, bisa kita doakan juga untuk Pak Andreas atau yang lain. Mari, ya, baik, mari dengan bersuara kita akan berdoa bersama-sama dan nanti saya minta Semumaya yang tutup kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Terima kasih untuk malam hari ini. Kami boleh berkati oleh firman Tuhan. Sudah menyelamatkan firman itu boleh memberi kepada kami. Wartakan, kabarkan, sampaikan baik mereka masih belum mengenal Tuhan, Yesus sebagai Juru Selamat. Mereka Tuhan mampukan kami. Ada banyak hal yang mungkin membuat kami terus tidak bertekun di berani dalam mengikut Tuhan. karena situasi dan kondisi. Tapi kami percaya Tuhan mampukan kami. Dan segala keterbatasan lewat keadaan apapun kami, meresponinya. kiranya boleh menjadi saksi Kristus. Menjadi bagian dari keluarga Allah. Kami berdoa untuk gerejamu di Palembang. Kami berdoa juga menyerahkan untuk ibadah pemberkatan nikah besok untuk Sandi dan Yohan. Jemaat boleh mencintai pelayanan gereja ini, boleh berjalan tumbuh di dalamnya, Sandi bersama dengan Yohan dan keluarga besar juga diberkati. dan terus kami Tuhan berdoa tolong, juga Tuhan hamba-hambamu, Tuhan yang kiranya Tuhan tolong kami juga kiranya melayanimu di tempat yang seluruh prosesi yang ada berjalan dalam kami juga berdoa untuk ibadah hari Minggu kami pernikahan serahkan kepadamu, mohon Tuhan Sandi juga dan tolong Yohan pada berkati esok hari, sehingga semua jemaat juga bisa perkataan nikah dan juga untuk resepsi dan semuanya diberkati Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan dalam iman. ibadah Minggu. Terima kasih Bapak, jemaat Tuhan yang sedang sakit kami serahkan dalam Boleh tangan-Mu. menolong Kau kami melawat sehat mereka, semua, memulihkan, keluar dari menyembuhkan semua anak-anak. penyakit yang ada pada Oleh saat kemurahan ini, Tuhan, dan ibadah boleh mereka boleh kami dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan. menjalani Terima dari kasih awal sampai Bapak. akhirnya. Terima kasih. Kamu Tuhan. Tuhan sembuhkan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk sesi pembinaan pada malam hari ini yang mengingatkan kami untuk selalu bersyukur karena kami telah dipilih oleh Tuhan menikmati anugerah, menikmati keselamatan di dalam Engkau. Terima kasih banyak dan biarlah penetapan-Mu atas kami ini mendorong kami lebih maju dan lebih semangat untuk berkarya bagi Tuhan, bahkan juga untuk membagi kasih-Mu bagi banyak orang, sehingga melalui kami ada banyak orang yang boleh akhirnya merespon kepada pemilihan-Mu, kepada panggilan-Mu untuk boleh percaya kepada Tuhan. Malam hari ini kami bersepakat untuk Sandi dan Yohan, di mana keluarga ini memohon supaya kami juga mendukung mereka dalam doa. Di mana cuaca beberapa hari ini ekstrim, kami berdoa supaya Tuhan yang menolong cuaca pada esok hari, baik dari pagi di pemberkatan sampai di malam hari ada resepsi pernikahan. Tuhan tolong semuanya, dan pelayanan-pelayanan yang kami persiapkan biarlah juga diberkati Tuhan, sehingga Tuhan dipermuliakan melalui pelayanan ini. Ada keluarga-keluarga yang datang yang belum percaya kepada Tuhan,
Kami sungguh rindu Tuhan, mereka boleh mengalami lawatan Tuhan, hati mereka dilembutkan, sehingga Injil kasih karunia itu juga boleh mereka nikmati ya Tuhan. Di doa kami Tuhan, kami mau istirahat malam hari ini. Biarlah penjagaan Tuhan menyertai kami, dan esok hari kami bangun di dalam tubuh yang sehat dan juga semangat yang sehat untuk memasuki dan juga mengisi hari kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara semuanya, terima kasih. Ya, selamat malam untuk kita. Tuhan berkati. Shalom. Terima kasih, Musa. Thank you. Terima kasih. Terima kasih.